Dia sendiri yang tidak mempunyai moral dan etika ketika update status tersebut. Koalisi apa ini? Nah, saya tanya kembali, Bapak yang dari Demokrat, silakan jawab. Bapak kan Demokrat, kenapa ditanyakan kembali ke masyarakat? Tumben sekali saya sepakat dengan pemikiran dari Fahri Hamzah nih. Kayaknya gara-gara keluar dari PKS, jadi otaknya jadi bagus lagi. PKS sedang berupaya melawan oligarki. Oli samping kali ya, oli samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Hari ini ada berita yang menarik tentu saja untuk kita perbincangkan, karena berbicara soal politik selalu menggelitik ya. Selalu ada intrik-intrik yang menarik untuk kita perbincangkan ya teman-teman. Nah, kemarin itu ada berita tentang ibu negara yang sempat saya buat videonya kemarin. Ternyata berbuntut panjang. Di Twitter ini masih trending topik. Berarti isu tentang ibu negara ini sangat diminati oleh masyarakat. Karena apa? Karena isu ini sangat menyentuh rasa nasionalisme masyarakat. Bukan melihat Jokowinya, bukan melihat Ibu Riananya, tapi melihat simbol negaranya. Kemarin saya sempat berstatement harus dihukum orang yang seperti ini, karena dengan Indonesia mempunyai orang-orang seperti ini, hate speech, jokes-jokes yang gak jelas ini harus dihapuskan. Mari kita langsung saja untuk melihat beberapa video, beberapa konten yang sudah saya rangkum menjadi 3 berita seperti biasa. Kita langsung ke beritanya. Nah teman-teman, pertama ingin saya buka itu tentang ini cuitan yang kemarin Gibran Raka Buming dan Kak Kaesang ini sempat meretweet, membalas tweet dari si Coverfield Jati, atau yang kita kenal di sini siapa namanya? Saya juga lupa lagi. Namanya Karisma Jati. Nah, ini si Karisma Jati ini nih. Dia sempat mengeluarkan meme, bisa dibilang meme, melecehkan ibu negara atau Ibu Iriana. Dan di-retweet oleh Kak Kaesang dan Gibran. Ini kita baca sedikit-sedikit ya. Sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus. Kayaknya banyak yang salah paham menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut. Lah, dia menyalahkan orang yang salah paham. Padahal udah jelas-jelas itu menghina dan merendahkan ibu negara. Lalu selanjutnya dibalas oleh Kak Kaesang. Lah terus maksudmu gimana? Kata Gibran juga salah paham. Nah kemarin itu sempat saya bahas, Kaesang itu seharusnya marah ya. Tapi karena di WA katanya oleh ibunya, jadi nggak jadi marah. Akhirnya mungkin memaafkan, saya juga nggak tahu. Tapi sekarang ada update terbaru bahwa dia bikin surat terbuka permohonan maaf. Tapi ada yang aneh dari surat permohonan maafnya ini. Kita baca ya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh keluarga besar kepresidenan. Dengan ini saya Karisma Jati meminta maaf kepada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Jokowi, termasuk kerabat, staf, dan pejabat di lingkungan kepresidenan. Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Nah, ini masuk ke paragraf ketiga nih. Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Ini kayaknya nantang nih. Ini kayaknya nantang benar. Ini kayaknya nantang. Namun tidak ada sedikit pun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rejim ini. Kenapa bobo rejimnya dia ya? Yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Dia bicara moral dan etika, padahal dia sendiri yang nggak ada moral dan etika ya.
Karena saya bukan penjilat, pembeo maupun perundung, dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka. Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya rasa dia udah gak sadar gitu, dia bikinnya udah gak sadar, padahal dia sendiri yang tidak mempunyai moral dan etika ketika update status tersebut. Dia bawa rejim, yang menyalahkan rejim. Ini kayak orang-orang yang di pinggir jalan yang tiba-tiba, wah ini gara-gara rejim ini, jalanan macet gara-gara rejim. Pokoknya orang-orang yang selalu menyalahkan rejim itu aneh lah. Nah, muncul juga komen-komenan yang unik-unik. Kita baca ya. Kadrun belum diapa-apain aja udah bikin blunder sendiri, pakai bawa-bawa etika dan moral, tapi gak ngaca. Kita mah baru berdiri nyantai dan lihat-lihat, belum ngapa-ngapain, Kadrun udah nyungsep sendiri karena kelakuannya. Ini ya, itulah berita terbaru, dan sekarang akun Twitternya udah hilang, udah nggak ada, udah di-banned ya, kayaknya nggak tahu di-banned atau gimana. Ini sangat melecehkan sekali ya, perlu ditindak. Kita ngopi dulu ya, kita ngopi dulu. Nah teman-teman, ada berita kedua, yaitu Anies Baswedan yang ngopi-ngopi tadi siang dengan tim kecilnya. Nah, ini suasana ngopinya di di rumah makan Padang pagi sore. Beritanya dari mana ini? Dari Detik News. Anies Baswedan dan tim kecil Koalisi Perubahan makan siang di rumah makan pagi sore. Jadi ini pertemuan kesekian kalinya setelah gagal dari deklarasi Koalisi Perubahan. Jadi mungkin ini merundingkan kembali kesepakatan yang belum disepakati. Ya, kita baca sedikit ya. Bakal calon Presiden Anies Baswedan bertemu dengan tim kecil Koalisi Perubahan. Anies bersama petinggi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS makan siang di Masakan Padang. Lah, itulah. Jadi intinya dalam pertemuan ini membicarakan hal membangun komunikasi lagi setelah belakangan ini banyak wacana perpecahan di antara mereka. Contohnya setelah ketemu Gibran itu kan saling beradu argumen ya antara PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kita lihat lagi ini beritanya. Ketiga partai politik hampir pasti mengusung Anies sebagai calon presiden. Namun bangun koalisi belum sepakat soal figur calon wakil presiden. Nah, calon wakil presidennya dari Demokrat pengen AHY, dari PKS pengen Aher. Silakan aja, gamsut. Nah, kalau Nasdem itu kayaknya legowo, dia nggak pengen wakil presiden. Nah, selanjutnya kan tadi itu update berita jam 13.55, jam 2, lalu muncul lagi di Detik jam 3. Ini dari Nasdem, dari Demokrat. Kalau satu melemahkan yang lain, koalisi apa ini? Aneh. Koalisi apa ini ya? Nah, ini buntut dari Nasdem yang ingin menjodohkan atau mengeluarkan pernyataan bahwa Gibran ini berpeluang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres nanti. Jadi responnya lumayan lumayan berdinamis ya. Dasar dari kerjasama koalisi adalah platform perubahan dan perbaikan. Jelas sekali. Kesepahaman itu yang dibangun di level komunikasi tertinggi. Semua mitra pada posisi setara dan saling menguatkan. Kalau satu melemahkan yang lainnya, memang akan jadi pertanyaan. Koalisi apa ini? Nah, saya tanya kembali, Bapak yang dari Demokrat, silakan jawab. Bapak kan Demokrat, kenapa ditanyakan kembali ke masyarakat? Nah, dari Demokrat juga salahnya di mana usulkan AHY jadi cawapres, katanya gitu. Lah, udahlah, itu nggak penting. Nah, berita terakhir dari Fachri Hamzah. Ini tumben sekali saya sepakat dengan pemikiran dari Fachri Hamzah ini.
kayaknya gara-gara keluar dari PKS. Jadi otaknya jadi bagus lagi. Dari Gelora itu jadi otaknya bagus lagi. Kita baca ya beritanya ya. Dengar deklarasi koalisi Anies Baswedan CS batal gara-gara melawan oligarki, Fahri Hamzah gak mungkin. Nah ini. Jadi Fahri menilai kegagalan koalisi perubahan itu bukan karena PKS melawan oligarki, tapi karena bohirnya nggak sepakat. Jadi yang paling penting di dalam Pilpres itu bohir. Nah, menurut Fahri Hamzah, bohirnya belum sepakat antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Siapa yang akan membiayai nanti Anies Baswedan? Secara infrastruktur kalau kita lihat juga belum bagus karena bukan sebagai petahana, dia sebagai oposisi. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKS Mardani Alisera menuturkan batalnya deklarasi Anies Baswedan sebab PKS sedang berupaya melawan oligarki. Oli samping kali ya, oli samping. Nah, di sini kita punya berita dari kompas.com soal Fahri Hamzah. Sumber-sumber keuangan yang tidak legal yang masuk ke dalam sistem pemilu kita. Silakan teman-teman tonton saja di YouTube-nya Kompas. Denny Siregar juga bongkar bandar di belakang Anies Baswedan. Di YouTube-nya Cokro itu juga ada Denny Siregar. Oke teman-teman, itu saja untuk berita kali ini. Di video kali ini jangan lupa subscribe, like, komen di kolom deskripsi. Jangan lupa share juga. Itu aja, ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.